were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada kita semua yang rindu. Kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyapa kita semua. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Kabarnya luar biasa semua. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang merasa dirinya diberkati Tuhan, coba lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita sapa kiri dan kanan kita ucapkan, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, saudara, kita sebagai manusia, kita adalah orang yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sampai hari ini. Amin. Amin. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita memiliki banyak kebutuhan, kita memiliki banyak hal yang harus terpenuhi, biaya sekolah anak-anak, biaya kebutuhan di rumah, belum lagi transportasi dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang harus terpenuhi dalam kehidupan kita. Di dalamnya dapat disimpulkan ada sandang, pangan, dan papan. Sampai-sampai saudara kita harus bekerja untuk memenuhi semua itu. Kita harus bangun pagi-pagi agar dapat mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan ini. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik semua hal itu ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Apa itu saudara? Yaitu berkat Tuhan. Sama-sama katakan berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang berkat Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Saudara, berkat adalah pemberian Tuhan. Berkat bisa berupa banyak hal. Bisa berupa kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bekerja, bergerak, dan beraktivitas. Semua adalah berkat Tuhan. Jadi, dalam seluruh kehidupan kita aminkan semua karena berkat Tuhan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan? Untuk itu saudaraku, tema kita, judul kita pada saat ini, saya beri judul yaitu hidup dalam berkat Tuhan. Sama-sama katakan hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama membuka Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Di sana firman Tuhan berkata, mari kita simak saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Dan saat ini saudara, kita akan menemukan dua cara hidup dalam berkat Tuhan, agar kita senantiasa meletakkan kehidupan kita dalam tangannya. Saudara, saat ini kita akan menemukan bagi dua cara hidup dalam berkat Tuhan, agar kita senantiasa meletakkan kehidupan kita dalam tangannya. Saudara, saya percaya kalau kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan, 1000 boleh rebah, tapi Tuhan tetap membuat kita teguh di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, cara yang pertama agar kita hidup dalam berkat Tuhan, yang pertama harus mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke 7a di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, apa itu mengandalkan atau diandalkan? Saya percaya saudara yang ada di tempat ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang dapat diandalkan atau dapat dipercaya. Saudara, berbicara tentang diandalkan atau dapat dipercaya, saudara,
saya akan memberikan sebuah contoh yang sangat simpel dalam kehidupan ini. Saudara yang ada di tempat ini, saya mempunyai uang 2.000. Saya mempunyai uang 2.000. Bapak Ibu Saudara coba angkat tangan yang mau uang 2.000. Loh, cuma anak-anak yang angkat tangan. Cuma yang kecil-kecil yang angkat tangan yang mau 2.000. Bapak Ibu Saudara tidak mau 2.000. Nah, sekarang saya akan mengangkat lagi, menunjukkan satu mata uang untuk kita semua yang mau uang 50.000. Coba angkat tangan. Uang 50.000. 50.000. Wow, lumayan banyak yang mengangkat tangan. Apalagi kalau saya mengangkat uang 1 juta, pasti akan banyak yang mengangkat tangan. Kenapa, saudara? Saudara pasti akan berpikir melihat uang 2.000, apa sih yang bisa didapat dengan uang 2.000? Palingan cuma bisa beli nasi kucing, atau mungkin cuma bisa beli garam, atau mungkin cuma bisa beli micin dan lain sebagainya yang harganya jauh lebih murah. Tetapi kalau saya angkat uang 50.000, saudara mungkin sudah bisa beli bumbu, sudah bisa beli bawang, sudah bisa beli tomat, sudah bisa beli beras, sudah bisa beli supermie dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita selama ini kita tahu di mana kebutuhan kita, apa yang harus kita perlukan. Dan ternyata saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, saudara, ada hal-hal yang menjadi andalan kita. Kita melihat uang 2.000 ini tidak ada yang dapat kita andalkan. Tapi kalau kita melihat uang 50.000, wow, luar biasa. Kita bisa menemukan banyak hal dari uang yang 50.000. Kemudian saudara, ada lagi sebuah contoh. Seorang tentara ini harus memiliki benteng yang kuat, yang dapat diandalkan menjadi tempat berlindung. Dan hal yang diandalkan adalah sesuatu yang kita anggap kuat. Tentara tersebut harus memiliki benteng-benteng pertahanan yang kokoh dan kuat, agar ketika terjadi pertempuran, benteng tersebut menjadi tempat perlindungan mereka dari senjata-senjata dari peluru-peluru musuh, untuk menjadi sandaran dan perlindungan bagi mereka. Saudara, kejadian ketika terjadi penembakan teroris di Sulawesi, saudara, kami sebagai masyarakat Kabupaten Poso, apalagi yang tinggal di daerah-daerah yang sangat zonanya tidak aman karena ada teroris yang berkeliaran, kami di sana, saudara, sangat mengandalkan para TNI, para tentara, para BRIMOB untuk membantu kami, mengamankan kami. Tetapi ternyata, saudara, TNI pun tidak bisa kita andalkan seutuhnya, karena TNI yang bertempur dengan teroris ini ada di antara mereka yang terkena tembakan, bahkan mengalami kematian, saudara. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana seharusnya kita meletakkan andalan kita? Saudara, apakah selama ini saudara dan saya berlindung atau mengandalkan uang, atau kita mengandalkan kekayaan, atau hal-hal yang ada di dunia? Saudara, tidak sedikit dari saya dan saudara akan merasa kecewa dan tidak memiliki kedamaian, karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita dan mengandalkan manusia dalam kehidupan ini. Untuk itu saudara, marilah kita pada saat ini kita melihat siapa yang harus kita andalkan. Siapa yang harus kita andalkan? Tuhan. Apa itu mengandalkan Tuhan? Menjadi pertanyaan buat kita. Apa itu mengandalkan Tuhan? Yang pertama, mengandalkan Tuhan adalah di mana kita menaruh seluruh kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan adalah kita menyadari keterbatasan kita. Kita sadar, oh iya, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tanpa Tuhan saya tidak bisa. Kita artinya mengandalkan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan secara seutuhnya. Tidak ada bagian dalam kehidupan kita yang bisa kita andalkan, karena kehidupan kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya agar kita mengandalkan Tuhan? Yaitu dengan kita percaya penuh kepadanya. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, kita perhatikan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut menghadapi kehidupan. Dia tidak akan takut. Mungkin ada banyak tantangan dan rintangan yang terjadi dalam kehidupan ini, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang kuat, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang menyertai dia siang dan malam. Kemudian tantangan boleh ada, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap berdiri kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena Tuhan yang menjadi sandaran dan tempat perlindungannya. Saudara,
Mari kita melihat di sini bahwa orang yang mengandalkan Tuhan sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Kemudian, untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita hidup dalam berkat Tuhan, marilah kita hidup memberi diri untuk mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita hidup dalam berkat Tuhan? Yang kedua yaitu harus berharap kepadanya. Harus berharap kepadanya. Sama-sama katakan harus berharap kepadanya. Amin. Haleluya. Kita aminkan ini. Kita harus berharap kepada Tuhan. Arti kata berharap, arti kata harapan. Menurut KBBI saudara, berharap atau harapan adalah keinginan, adalah kerinduan. Keinginan sesuatu terjadi. Saudara, di mana kita meletakkan seluruh kehidupan kita atau hal-hal yang menjadi isi hati kita disebut sebagai harapan. Di mana kita meletakkan kerinduan kita. Saya sangat merindukan ini terjadi. Saya sangat merindukan ini terjadi. Apakah kita meletakkan di kaki Tuhan atau kita meletakkan di kaki manusia? Kita meletakkan cari sana sini kekuatan mungkin dari orang pintar. Saya ingin keluarga saya kaya raya. Kita mungkin pergi ke orang pintar, kita pergi pada dukun dan lain sebagainya, saudara, kita lakukan. Tapi saudara, apakah selama ini kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada Tuhan? Menjadi pertanyaan buat kita. Harapan yang diletakkan kepada manusia sangat rentan dengan yang namanya kekecewaan. Harapan yang kita letakkan kepada manusia sangat rentan dengan yang namanya kekecewaan. Kata menaruh harapan dalam King James Version menggunakan kata trust, yang berarti menaruh percaya dan kepercayaan. Jadi kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh percaya kita bahwa hanya dengan Tuhan segala sesuatu terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Seperti yang tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya. Di ayatnya yang ke-1b di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepadanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini menjadi poin utama dalam kehidupan kita, saudara. Mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Bertumpu atau tumpuan kita letakkan di kaki Tuhan. Kemudian baru kita menaruh harapan kita sepenuhnya, trust kita kepada Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita setiap hari, kita tahu bahwa Tuhan itu penyembuh, kita tahu bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan, tetapi banyak dari kita, saudara, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Masih ada rasa kebimbangan kita kepada Tuhan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik jasmani maupun rohani, kita harus menaruh trust kepada Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya kita percaya Dia menjadi sandaran yang seutuhnya dalam kehidupan kita, sandaran yang tepat dalam setiap musim hidup kita. Orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah kecewa, sebab dia tahu di mana dia menaruh sandarannya. Orang yang berharap pada Tuhan sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita, jika kita rindu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yaitu dengan kita harus berharap, yaitu dengan percaya kepadanya. Jadi, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dan kita sudah memperoleh informasi tentang dua cara hidup dalam berkat Tuhan. Yang pertama harus mengandalkan Tuhan, yang kedua harus berharap kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita sebagai orang percaya, kita menjadikan dua cara hidup dalam berkat Tuhan sebagai langkah kita ke depannya untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Siapa dari Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu ini kita berani berkata, saya mau diberkati Tuhan. Saya mau diberkati Tuhan. Kita angkat tangan, sama-sama kita katakan, saya mau hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Saya mau hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.